Uh, dalam waktu lebih kurang 60 menit ke depan ini, Pak, apa yang Bapak ingin bicarakan bersama saya? Saya pikir ini berkaitan dengan hubungan pertanyaan Pak Zul tadi, what's next gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya saya pengen tahu juga sih view-nya dari seorang coach gitu ya. Mungkin bisa membantu saya memberi pencerahan apakah yang saya lakukan ini udah di jalur yang tepat dan bagaimana saya bisa mengatasi tantangan-tantangan yang saya sering pikir saya hadapi sekarang gitu ya dalam perjalanan menuju ke sana gitu. Itu sih sebenarnya goal saya sih. Gitu ya. Jadi Bapak Ya. ingin membicarakan what's next bagi seorang Pak Herwan gitu ya. Iya, iya. Dan semua cerita tadi ya. Iya. Ya, tapi peran saya tidak memberikan pandangan loh, Pak. Iya, mungkin ini mungkin ya bisa dapat wawasan juga dari situ ya. Baik, Dari baik. ya. Pak Herwan, bolehkah Bapak ceritakan lebih lanjut? Ketika Bapak tadi bicara tentang menciptakan dampak atau create impact di bidang-bidang yang terkait dengan sustainability. Ya. Bapak bicara tentang lingkungan, bicara tentang gender equality, bicara tentang poverty eradication, ya. Ya. Bisakah Bapak ceritakan lebih jelas lagi seperti apa bentuk dampak yang Bapak maksudkan? Peran apa yang Bapak bisa bawakan dalam rangka menciptakan dampak tersebut? Nah, saya ini kan berangkat dari secara teknis itu adalah seorang financial professional ya. Jadi pada saat saya masuk ke Yayasan Benih Baik, misalnya role saya di situ adalah membantu Pak Andi dan timnya, misalnya untuk membuat semacam disiplin gitu, bagaimana supaya kita bisa generate atau create laporan-laporan atau perencanaan-perencanaan strategis sehingga bisa mendatangkan lebih banyak stakeholder dan juga investor gitu kan, dan juga tentunya menarik orang-orang untuk berkontribusi lewat platform Benih Baik itu tadi. Nah, Benih Baik itu kan satu crowdfunding ya. Nah, itu yang coba saya lakukan. Nah, sebelumnya juga saya pernah beberapa tahun yang lalu itu aktif juga sebagai komite audit di Yayasan Atmajaya. Nah, waktu itu dengan background saya yang saya coba lakukan itu adalah governance gitu ya. Bagaimana memirroring apa yang ada di, ya katakanlah kalau high levelnya kan kita mengacu kepada standar-standar yang ada pada stock exchange kita. Seperti apa governance yang baik, tata kelolanya, kemudian kita coba implementasikan juga di yayasan supaya yayasan itu punya transparansi yang baik gitu kan. Nah, berangkat dari sana, mungkin peran yang saya mainkan di situ lebih banyak ke arah skill set-nya saya sebagai seorang finance, sebagai seorang strategis, dan juga seorang yang datang dari background juga yang saya jalankan terakhir adalah business development gitu. Jadi tidak directly mungkin misalnya saya terjun ke misalnya katakan environmental langsung ke bisnis itunya enggak, tapi lewat pengalaman-pengalaman saya gimana saya bisa meng-create transparansi, laporan yang lebih bagus, perencanaan yang lebih bagus sehingga entitas yang saya bantu itu, organisasi yang bantu itu bisa tumbuh dan berkembang, mendatangkan investor yang lebih banyak, sehingga dengan lebih besar dampak yang diberikan juga sesuai dengan misi dari organisasinya itu akan lebih besar gitu terhadap stakeholder-nya. Itu sih sebenarnya yang coba saya lakukan. Jadi saya tidak mencoba untuk melenceng keluar dari koridor yang saya udah bangun, core knowledge saya. Saya masih tetap di sana, tapi saya akan touch ke industri, organisasi-organisasi yang bergerak di industri itu. Gitu. Tapi nggak melulu juga sebenarnya di industri itu, karena saya berpikir kalau kita ngomong soal perspektif governance misalnya, tata kelola ya. Tata kelola itu kan sedikit banyak kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan yang ada di stock exchange-nya kita. Bukan menurut saya, tapi menurut studi bahwa kita kan praktisnya masih ketinggalan dibanding dengan negara-negara yang ada di regional lah ya, di kawasan kita. Jadi kita di ASEAN Governance Scorecard aja kita nggak dapat rating yang bagus. Kalau kita ngomong perspektif sustainability, ada yang namanya Dow Jones Sustainability Index. Nah, Indonesia itu ada 20 company TBK yang diundang, tapi tidak ada satupun sebenarnya yang berhasil masuk ke dalam DJSI karena standar yang kita lakukan sekarang untuk sustainability itu memang belum sampai ke sana.
Nah, saya tidak akan bisa langsung misalnya influence company-company itu untuk mengadopsi misalnya atau menginvestasikan uang untuk melakukan hal-hal yang sangat signifikan dan radikal, apalagi dalam kondisi pandemi, untuk langsung supaya mereka bisa ada di Dow Jones Sustainability Index ataupun misalnya tata kelolanya langsung maju gitu, enggak. Tapi yang coba saya lakukan itu adalah memperbaiki, kan, memberikan improvement. Itu sih yang saya coba lakukan lewat experience saya, yang saya udah tahu, yang saya pelajari dari company-company yang sudah melakukan gitu. Itu Pak Azul. Seringkali beberapa kata kunci ini berulang-ulang dari tadi Bapak sampaikan. Sustainability, governance, and transparency. Iya. Kelihatannya ini melekat sekali dengan seorang Pak Herwan. Dalam kaitan mengembangkan what's next for you dan creating impact, tadi Bapak juga sampaikan bahwa 3 aspek ini menjadi penting buat Bapak, dan sektor-sektor industrinya sebetulnya juga tidak harus tidak harus terpaku pada yang itu saja, ya. Iya. 3 misi besar Bapak tentang terkait sustainability, transparency, and governance bisa Bapak usung lah kira-kira begitu. Iya. Bisakah Pak ceritakan lebih jauh sedikit mengapa 3 hal ini begitu melekat bagi seorang Pak Herwan? Nah, sebenarnya dalam perjalanan karir saya itu, saya kan di industri tambang awalnya ya. Nah, di industri tambang itu kan kita punya culture yang sangat kuat gitu ya untuk safety gitu. Juga penanganan lingkungan hidup lah. Itu jadi sesuatu yang mutlak gitu. Nah, dan kebetulan waktu saya di Rio Tinto itu kan the second largest mining group in the world setelah BHP ya. Jadi sebagai pemain kedua itu, mereka punya code of conduct yang sangat kuat, namanya the way we work. Nah, dengan the way we work itu membantu saya untuk bisa tidur tenang setiap malam, karena apa yang saya lakukan sehari-hari itu semua selalu sesuai dengan code of conduct yang sudah kita set di awal, tidak ada pressure buat saya. Sehingga kalau itu di-combine dengan pengalaman pertama saya, 1 dekade sebagai auditor yang juga memang selalu melihat hal-hal yang berkaitan dengan ethics, itu membuat jadi sesuatu yang sangat melekat dalam diri saya, mengenai masalah transparansi, governance gitu ya. Nah, dalam perjalanan waktu pada saat saya masuk ke AWR Lloyd sebagai managing director, salah satu konsep yang kita usung, yang kita coba untuk market ya, kita coba jual itu adalah apa yang kita sebut dengan hal-hal yang berkaitan dengan ESG consulting gitu loh, environmental, social, and governance. Jadi, which is saya melihat bahwa negara-negara maju itu sekarang sudah mengarah ke sana, bukan mengarah, sebenarnya udah lumayan lama, karena UN sendiri membuat Sustainability Development Goals itu udah 10 tahun yang lalu gitu kan. Perjalanan waktunya udah dari 50% ya, dari pertama kali ditetapkan untuk 17 Sustainability Development Goal. Tapi waktu bulan Februari saya ikut conference di Bali yang diadakan oleh FIPN. Di situ message-nya jelas bahwa dengan perjalanan waktu selama 50% gitu ya, durasinya, ini kan SDG ini di-setup untuk periode sampai dengan 2030 gitu. Itu achievement-nya itu belum ada gitu, 50%. Jadi kalau kita mau bikin alignment itu kan 50 dengan 50 gitu ya. Ini nggak ada gitu, udah perjalanan waktu udah berlalu setengahnya kok achievement-nya masih sangat rendah. Nah, itu agak mengkhawatirkan sih menurut saya, di luar dari konteks financial, bahwa kedepannya itu kan akan impacted the way we live our life gitu ya, our next generation gitu, anak-anak kita gitu. Kalau kita lihat misalnya perubahan iklim salah satunya ya, itu akan memiliki dampak yang signifikan. Mungkin ke depan saya membayangkan untuk mencari air bersih aja susah gitu kan, udara bersih pun susah gitu. Ya. Nah, hal-hal itu jadi saya pikir itu nggak mungkin hanya dilakukan oleh sekelompok kecil perusahaan yang bergerak di situ aja. Jadi ESG ini harus memang jadi core atau konsep dari semua perusahaan yang beroperasi, harus memperhatikan aspek itu. Kalau misalnya semua berkolaborasi, mengarahkan effortnya ke sana dengan tetap melakukan bisnisnya secara responsibel, mungkin kita akan bisa achieve misi yang sangat ideal itu tadi. Nah, dengan 50%
waktu lagi ya kita ngomongin soal Sustainability Development Goal-nya UN itu yang 2030, mungkin kita bisa mendekati gitu pencapaiannya. Nah, saya lihat itu sih sebenarnya sih. Jadi saya pikir ya untuk mengarah ke sana nggak bisa kita misalnya hanya ngomong soal environmental dengan misalnya BOD atau BOC gitu. Tapi seperti apa? Karena kan larinya nanti kalau di bisnis, saya sebagai orang finance saya tahu goalnya tetap kan untuk shareholders itu pasti shareholders return kan. Ya kalau misalnya kita ada inisiatif kemudian larinya cuma ke cost aja, nggak ada impact ke company dari sisi shareholders value yang dilihat mungkin profit gitu ya, itu kan nggak akan ada yang mau melakukan gitu kan. Nah jadi sebenarnya gimana istilahnya memastikan bahwa orang-orang itu bisa melihat value yang dideliver kalau kita melakukan ESG itu seperti apa long term. Jadi misalnya contoh, ini hanya beberapa case yang real aja ya, misalnya kayak perusahaan inilah yang bergerak di kelapa sawit misalnya. Mungkin kan kesulitan untuk misalnya melakukan ekspor ke negara-negara tertentu di Eropa, terutama di Eropa yang punya standar sangat tinggi, ya kan? Tanpa mereka melakukan inisiatif-inisiatif yang sebenarnya juga ke depan berguna untuk anak cucunya di daerah kita juga ya, tempat mereka melakukan bisnisnya. Mereka kan susah gitu loh untuk sustain bisnisnya ke depan. Kalau misalnya selalu dapat penolakan-penolakan, akhirnya harganya nggak akan bagus, penggunanya sedikit, dan bisnis itu akan tereliminasi gitu kan ke depan kan, kalau tidak ada penggunanya, tidak ada demand gitu. Nah sama juga misalnya kita ngomong soal plastik gitu. Nah contoh paling gampang itu kantong plastik. Waktu saya tinggal di Belanda, tahun 2001-2002 waktu itu ya, itu di sana kalau saya ke supermarket, saya udah nggak bisa minta kantong plastik di situ, saya udah harus bayar gitu kan untuk kantong plastik. Dan budayanya orang situ kalau misalnya pergi belanja ya pasti bawa kantong sendiri dari rumah, kantong belanja. Jadi saya pun terbiasa waktu itu bawa kantong belanja. Tapi kebiasaan itu dengan gampang hilang ketika saya kembali ke Indonesia, karena di Indonesia tidak ada tuntutan seperti itu. Nah karena memang di supermarket plastik-plastik tersedia gitu kan. Nah itu kan membutuhkan semacam apa ya, dorongan yang lebih besar, nggak hanya misalnya kita kasih regulation perusahaan yang memproduksi kantong kresek plastik itu harus di stop, nggak boleh beroperasi, kan nggak bisa seperti itu. Tapi gimana melakukan edukasi, nah itu semua yang prosesnya butuh waktu. Juga untuk perusahaan-perusahaan yang misalnya melakukan proses untuk misalnya memproduksi botol plastik atau apa, pada saat mereka mengekspor ke Jepang, ke Eropa, itu kan mereka dimintain sertifikasi apa aja sih inisiatif yang mereka lakukan, supaya produk mereka itu bisa diterima oleh negara-negara yang mengimport gitu kan. Nah, itu kan ada dorongan dari eksternal. Nah, internal ini nih, di dalam negeri ini kita perlu kesadaran gitu kan untuk melakukan itu. Nah, saya pikir itu perlu banyak sekali ambasador lah, pembawa istilahnya duta-duta yang bisa membring awareness gitu, pentingnya untuk melakukan itu. Nah, untuk level saya, apa yang saya lakukan itu di perusahaan-perusahaan yang saya terlibat, itu adalah sesuatu yang selalu saya komunikasikan. Saya bring awareness-nya ke mereka. Contoh paling simple misalnya kalau ada publikasi-publikasi menarik seputar ESG yang saya dapatkan dari ya institusi yang saya terlibat gitu ya, yang saya ikuti, itu saya selalu coba gitu untuk mengkomunikasikan dengan komisaris atau BOD gitu. Jadi kalau misalnya Pak Zul punya waktu untuk lihat company misalnya seperti Vale gitu ya, Goodyear ataupun misalnya Red Planet gitu. Nah, itu kan TBK. Mereka punya gitu loh misi untuk mengarah ke sana, ke sustainability. Dan memang sekarang saya lihat udah mulai di stock exchange itu kan ada POJK 51 yang mengharuskan semua perusahaan itu punya semacam strategi bagaimana mereka melakukan sustainable finance gitu kan. Walaupun masih banyak saya lihat company itu yang masih istilahnya struggling untuk mengadopsi itu, dan jadinya mereka masih hanya sebatas form over substance gitu loh. Ya kan, jadi yang coba dilakukan, oke kita produksi aja reportnya, kita bikin reportnya nih. Pokoknya udah nge-hit akhir tahun, kita bikin deh report sustainability. Tapi itu tidak merefleksikan apa yang mereka lakukan gitu kan, jadi kebingungan mereka gitu. Dan perlu ditegaskan juga bahwa CSR itu berbeda ya, CSR itu scope yang sangat kecil gitu. Memang CSR itu banyak
perusahaan yang sudah melakukan, tapi itu hanya salah satu unsur dari sustainability. Masih banyak hal yang lain, karena CSR itu sifatnya seringkali hanya one off gitu ya. Misalnya, oke, nanam pohon 1.000 pohon, udah mungkin tahun depan udah misinya udah beda lagi gitu kan. Nggak sesuatu yang ongoing proses. Nah, di situ saya menghadapi lumayan banyak challenges sih sebenarnya sih. Karena setiap kali kalau kita ngomong soal inisiatif, orang pasti menghubungkan itu dengan, wah, cost tambahan nih buat kita nih. Gimana value-nya gitu kan. Nah, untuk mendemonstrate bahwa ada value itu memang udah di level global udah ada beberapa studi yang menunjukkan untuk company-company yang punya rating bagus di Dow Jones Sustainability Index misalnya ya, bahwa mereka melakukan konsep itu, harga saham mereka itu lebih tahan banting gitu. Karena investor-investor itu melihat, nah company-company yang saya mau invest ke depan, bahkan private equity, terus perusahaan-perusahaan inilah ya yang besar, apa investor-investor besar dari luar gitu, mereka venture capital semuanya udah mulai punya ini apa namanya impact investing gitu ya. Mereka udah mulai melihat ini yang kita mau incar nih gitu, nggak hanya sebatas invest aja, tapi harus ada sesuatu yang bisa kita ukur gitu loh, impact-nya itu. Luar biasa ya Pak. Dari jauh pun saya merasakan vibes-nya Pak. Itu feel it so strong gitu ya about issues. Pak Herwan, sebelum kita masuk ke tahap lanjutan tentang apa yang Bapak harapkan coming out of this coaching, izinkan saya mencoba mensummary dan tolong konfirmasi apa betul atau tidak ya Pak. Iya. Jadi berangkat dari 3 aspek utama yang Bapak sering ucapkan, sustainability, transparency, and governance. Kemudian ini semua Bapak kaitkan dengan satu istilah keren sekali, ESG, Environmental Societal Governance. Social and Governance. Social and Governance. And kemudian di belakang-belakang sini Bapak yang saya lihat Bapak sering mengatakan tentang awareness, bahwa banyak pihak yang mungkin quote-unquote kurang sadar bahwa CSR itu tidak cukup, ini tidak hanya perlu dibahas di kalangan BOD dan BOC saja. Bapak bandingkan tingkat kesadaran masyarakat di luar dan di dalam sini tentang berbagai macam isu terkait dengan ESG tadi. Nah, bagaimana? Apakah itu betul Pak, concern-concern yang Bapak sampaikan? Iya, iya.